Di video kali ini gue kan udah lama nih nggak bahas berita gitu kan. Sekalinya gue dapat berita, ternyata dapatnya berita sedih kayak gini men. Gue dapat berita di mana ada kasus ya, kasus OA-an ya. Ini gue nggak bisa bilang sih kasusnya men. Pokoknya pemeroaan lah gitu kan. Nah pokoknya kayak itulah kasus-kasus yang tidak manusiawi lah gitu kan. Dan ini terhadap anak-anak men. 3 orang anak ya. Itu udah nggak manusiawi kasusnya kan. Lebih tidak manusiawi apa? Tahu nggak lu? Apa? Hah? Polisi kagak ditindaklanjuti men. 2019 ditutup. Bukan ditutup juga sih, pokoknya kasusnya itu kayak nggak ditindaklanjuti, nggak diselesaikan. Dan pelakunya katanya nggak sampai dikasih hukuman gitu mah. Intinya kayak gitu coy. Ini gue bingung banget coy, sumpah dah. Maksudnya kayak kok ada gitu ya kasus kayak gini yang sudah tidak manusiawi, tapi yang seharusnya mengayomi masyarakat malah lebih tidak manusiawi ya. Masa bisa-bisanya tidak ditindaklanjuti lebih lanjut gitu, dan kasusnya diperlama gitu men. Aduh ya Allah, kesel buat gue. Sumpah kita bakal langsung intro men. Let's go. Yo, man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, sudah kali men, kita bakalan coba untuk bahas ya yang tadi gue bilang di awal. Dan di video kali ini gue gak bakal bercanda ya, karena ini video gimana ya, gue aja tuh ikut kasihan gitu sama orang tuanya juga ya, maksudnya dengan ibunya ya. Kalau ayahnya emang enggak. Jadi di sini dapat berita di mana katanya 3 orang anak tuh diper-OA oleh bapaknya sendiri, katanya kayak gitu. Kita bakal lihat dulu men, gimana kronologi, bukan kronologi, maksudnya kayak beritanya lah gitu kan, gimana sih sebenarnya gitu. Nah setelah itu baru kita kasih kata-kata lah buat kalian semua ya men. Jadi kita bakal langsung aja ke beritanya men. Let's go. Kasus pemer-OA-an 3 anak di Luwu Timur ya, diabaikan Polres hingga istana men. Aduh ya Allah, sampai orang-orang di istana turun tangan. Gue sedih sumpah. Maksud gue kayak, coba lu bayangin ya, lu jadi masyarakat menengah ke bawah lah gitu, atau memang bawah lah gitu, tingkat kasta bawah lah yang kayak ekonominya dikit, rendah gitu kan, dan lu dapat kasus kayak gini gitu, lo kasih tahu ke polisi, ternyata kasusnya nggak ditindaklanjuti lebih cepet gitu, kayak nggak ada penyelesaian. Sakit hati nggak lo? Kalau gue sakit hati ya men. Gue baca beritanya sakit hati gitu. Apalagi gimana rasanya jadi orang tua dari si anak-anak ini gitu, si ibunya ya. Nah jadi sini katanya bapaknya pelakunya men. So kita baca dulu men. Kasus tersebut melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat. Ya emang siapa sih yang nggak sedih ngeliat beginian? Lu kalau misalnya nggak sedih lu psikopat anjing sumpah. Lihat nih, menurut Jaleswari, meski kasus itu terjadi pada tahun 2019, namun Polri diharapkan membuka ulang proses penyelidikannya. Jadi di sini kasus itu dari tahun 2019 men ya, dari tahun 2019 sampai sekarang 2021 bro. 2019, 2020, 2021 tuh hampir 3 tahun ya. 3 tahun ditutup men. Dan lu nggak ada biaya lebih buat kayak ya lu tau lah ya, kayak nih biaya nih biar cepet jadinya gitu kan, biar ada uang makan polisinya gitu. Ini gue takut juga ngomong kayak gini, cuman ya gue yakin gak semua polisi juga jahat juga sih, sebenarnya ada juga orang baik gitu kan. Cuman yang kita lihat sekarang kan yang kayak gini contohnya gitu kan. Lanjut lagi. Menurut Jaleswari, presiden sangat tegas dan tidak menolerir predator seksual gitu kan. Ya emang gitu, maksud gue sampai presiden lo turun tangan lo men ya. Ibarat kata nih udah bukan urusan polisi lagi, udah kayak sampai presiden tahu gitu, sampai presiden turun tangan, lu bayangin aja men. Diabaikan Polres Luwu Timur. Nah ini nih, kejadian pemer-OA-an dialami oleh 3 orang anak berusia di bawah 10 tahun. Aduh ya Allah, di bawah 10 tahun men. Kejadian ini terungkap usai ibu kandung ketiga korban melaporkannya ke sejumlah pihak terkait dan juga kepolisian gitu. Terduga pelaku adalah mantan suaminya, ayah kandung mereka sendiri, seorang aparatur sipil negara ASN ya. Berarti orang yang ada duitnya lah kali ya, yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah. Oh iya sih, ini mah ada bayang-bayang orang dalam lah ibarat kata ya. Posisinya di kantor pemerintahan daerah loh, itu tinggi loh ya. Namun pada prosesnya terjadi penghentian secara sepihak atas kasus ini oleh kepolisian gitu kan. LBH Makassar telah mengirim surat aduan ke sejumlah lembaga pada Juli 2020 gitu, kata gitu-gitu lah men ya. Proses itu, tulis Komnas Perempuan, diantaranya harus melibatkan secara penuh orang tua, kuasa hukum, serta pendamping sosial korban gitu-gitu. Baca lah men ya. Intinya mah gitu-gitu, kita nggak usah baca itu. Nah jadi di sini ada lagi, kalau sudah ada testimoni anak harusnya dimulai dari situ, digali dulu bukti-bukti pendukung.
Sangat kelihatan keberpihakan itu kalau di kasus-kasus kekerasan seksual lain yang kami dampingi biasanya didiamkan oleh polisi. Kalau ini malah dibuatkan administrasi pemberhentiannya. Nah, itu dia, men. Dibuatkan administrasi pemberhentiannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari Instagram nih, men, ya. Kita lihat dari Instagram ini. Nah, ini dia, men. Di sini dibilang ya, cuy, meski kasus dihentikan, Mabes Polri menyebut hal itu tidak bersifat mutlak atau final katanya. Oke, ini alasannya lah gitu kan. Alasan kenapa kasus itu ditunda lah gitu. Ini sebenarnya bukan dihentikan mutlak ya, tapi ditunda. Cuman permasalahannya yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa ditundanya tuh sampai 3 tahun gitu. 2019-2021 tuh 3 tahun, bro. Itu nggak singkat dong ya. Anak-anak 10 tahun tadi yang di bawah umur 10 tahun itu mungkin udah hampir menyentuh 10 tahun gitu kan. Udah ibarat kata udah bertahun-tahun gitu. Dan dia nggak dapat keadilan di situ kan. Oke. Mabes Polri menegaskan pihaknya akan kembali membuka penyelidikan kasus itu jika pihaknya menemukan bukti baru. Jika pihaknya menemukan bukti baru, ini mah diganti aja jika pihaknya menerima uang yang banyak. Canda. Ya maksud gue ya kenapa sih gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Nurul Hayati Usman. Izin bertanya, Pak, apakah kalau masyarakat yang ingin melapor harus ada pembayaran biar lebih cepat selesai kasusnya? Kayaknya iya sih ya, men, ya. Respon doang tapi nggak ada tindakan. Duh, bener. Nah, jadi sini ada sebuah video. Kita bakal denger dulu video dari TikToknya. Oke, men, langsung aja kita denger video. Let's go. Ramai tagar percuma lapor polisi. Nah, ini rame banget coy tagar ini akhir-akhir ini. Kita bakal lihat video gimana coy. Sahabat Kompas.com, ramai di media sosial tagar percuma lapor polisi yang berkaitan dengan berita kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada 6 Oktober 2021, Project Multatuli memberitakan seorang ibu di Luwu Timur yang melaporkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anaknya yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya sekaligus ayah kandung para terduga korban. Berharap mendapat perlindungan, sang ibu mengajukan aduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Polres Luwu Timur. Polisi kemudian menyelidiki pengaduan tersebut. Namun prosesnya diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Pasalnya, 2 bulan setelah menerima pengaduan tersebut, polisi menghentikan penyidikan dengan alasan kurangnya bukti. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, tiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti. Menurutnya, tindaklanjutinya kapan gitu? Apakah ditindaklanjutinya setelah anak itu yang jadi korban hilang traumanya? Kayaknya nggak bakal hilang juga traumanya. Bertahun-tahun traumanya belum hilang, keadilan juga tidak dapat gitu. Kayak gitu, hah? Seperti itu kah? Pertanyaan saya. Menurutnya, polisi akan melanjutkan proses hukum jika ada alat bukti yang kuat. Ketika memang didasari alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada satu tindak pidana, pasti akan ditindaklanjuti. Lihat komentarnya, men. Polisi nyari bukti. Polisi minta bukti, ya. Polisi minta bukti. Ini dia, men. Penyelidikan itu kan dilakukan untuk mencari bukti nggak sih harusnya? Iya nggak sih? Tapi kenapa dihentikan karena kurang bukti? Berarti Anda butuh bukti kan? Ya Anda cari dong. Itu kan tugas Anda sebagai mengayomi masyarakat, ya nggak sih? Atau jangan-jangan udah dicari, ini udah dapat buktinya, tapi ternyata pelaku sebagai ASN dari kantor daerah mempunyai duit yang lebih banyak kadang ya. Ini bisa ditutup gitu kan sudah. Enggak sih. Gua nggak mau suzon ya. Cuman kayak gitu, men. Di negara lain, korban lapor dengan bukti kurang aja tetap dicari tahu. Di Indonesia harus pakai bukti yang kuat dulu baru ditindaklanjuti. Lucu memang, lucu ya. Harus ada bukti dari korban sendiri, men. Gila loh. Korban aja trauma, mau bukti gimana lagi? Gak percaya gitu ah. Gak percaya korban 3 orang ini sebagai anak di bawah umur yang udah dinodai oleh bapaknya gitu kan. Lu gak percaya dengan anak kecil gitu. Ya bukti-bukti. Maksud gue ya coba dicari lah gitu. Jangan berharap bukti itu ada gitu. Kayak ya cari. Males banget ya Allah. Tapi ketika satu laporan ternyata alat-alat bukti yang menjurus pada laporan tersebut tidak mencukupi dan ternyata memang penyidik berkeyakinan tidak ada suatu tindak pidana, ya tentunya penyidik tidak akan melanjutkan laporan tersebut. Hebat.
Polisi yang baik hanya ada di Trans 7 dan Net TV. Aduh, gue sebenarnya nggak mau bercanda sih ya. Cuman kalau gue liat kayak gini aja tuh, liat komentarnya lucu-lucu. Cuman nggak bisa dianggap bercanda juga ini, men. Ini serius, coy. Jadi di sini kita udahin dulu lihat beritanya gitu kan. Nah, gue di sini pengen bilang beberapa hal sih ya, cuy. Yang pertama adalah gue kasihan sama anak korban itu ya, sebagai korban, anak-anak itu sebagai korban gitu kan. 3 tahun ditunda kasusnya, tidak ada keadilan. Dia hidup dengan keadaan ketakutan pasti ya, nggak mungkin nggak takut dong. 3 tahun dengan trauma gitu. Sedangkan pelakunya tidak ditangkap, gimana dia mau tenang gitu kan? Oke. Yang kedua adalah tindakan polisinya gitu, kayak minta bukti. Lu bukannya nyari bukti nih? Hah? Gue nggak ngerti ya gimana proses yang sebenarnya gitu, kayak proses yang secara rinci gitu, kayak apa sih yang harus dilakukan polisi untuk menindaklanjuti kasus ini sampai dia harus memberhentikan. Maksud gue kayak apa memang harus ada bukti dari pelaku atau korban gitu? Kenapa nggak coba dicari aja gitu, nggak usah sampai lu minta bukti, ngerti nggak sih? Kayak coba usaha lah gitu. Karena gue yakin kalau misal orang yang berduit nih ya, coba tolong diurus buktinya, langsung seger badan. Oke, buktinya ada nih, langsung gas gitu. Kalau anak-anak yang nggak ada uang gitu kan, ngelapor, ya nantilah belakangan. Gue sedih, men. Gue sedih sumpah. Gue bukan mau senang-senang di video kali ini ya, men. Emang bener-bener sedih gitu. Jadi intinya gue berharap kayak gini-gini tuh nggak bakal terulang lagi lah. Amin, ya Allah, amin. Nggak boleh ada yang terulang lagi lah. Ini sampai istana turun tangan tuh berarti udah nggak bener ya, cuy. Jadi intinya semoga kedepannya ini bisa ditindaklanjuti lebih cepat lagi, dan kalau bisa bukti-bukti itu dicari gitu. Kalau nggak ada ya, tolong lu hargai perasaan anak-anak yang menjadi korban gitu ya. Dan mereka butuh keadilan gitu. Itu aja sih yang pengen gue bilang. Dan buat kalian semua ya, kalau misal kalian dari orang yang tidak berkecukupan dan kalian punya kasus tiba-tiba dan kayak gini lagi kejadiannya, lapor ke gue, DM aja gue, ntar gue bantu viralin dah. Kalau misalnya ada ya, kalau misalnya ada kejadian yang sama gitu, nggak apa-apa, DM gue aja atau komen aja, ntar gue baca cuy. Oke, yaudah guys ya, segitu video gue, dan semoga ini kasusnya semoga kasusnya cepet selesai dan semoga nggak terulang lagi, men. Segitu video gue, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share juga, men. Let's go, let's go, bye bye.